Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, hari ini adalah tanggal 15 Januari tahun 2024. Sesuai dengan jadwal bahwa hari ini akan dirilis fitur untuk Bapak dan Ibu Kepala Sekolah untuk melakukan perencanaan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan perencanaan tersebut sebagai kepala sekolah yang berfungsi sebagai seorang pegawai. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti biasa kita menggunakan platform Merdeka Mengajar. Kemudian setelah itu kita pilih pengelolaan kinerja. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini tampilan untuk dashboard seorang kepala sekolah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di ujung sebelah kanan ada pengelolaan kinerja Anda. Nah, sekarang Bapak Ibu kita pilih pengelolaan kinerja Anda. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di kotak yang berwarna biru ada tulisan lanjutkan. Nah, ketika Bapak dan Ibu pertama kali akses untuk pengelolaan ini, di sini tertulis mulai. Tapi karena saya sudah beberapa kali membuka, berarti saya sisa melanjutkan. Tapi Bapak Ibu, saya akan mencontohkan tampilannya sama, tapi yang perbedaannya adalah ketika memilih kata mulai, berarti Bapak Ibu itu diperhadapkan dengan memperbaiki data Bapak dan Ibu masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya klik lanjutkan. Nah, Bapak dan Ibu, untuk perencanaan kinerja kepala sekolah sebagai seorang pegawai ada 4 tahap yang dilakukan. Yang pertama adalah praktik kinerja, kemudian yang kedua adalah pengembangan kompetensi, yang ketiga adalah perilaku kerja, dan yang keempat adalah rangkuman. Nah, Bapak dan Ibu sekalian juga boleh membuka rapor pendidikan ini. Jadi penentuan praktik kinerja ini berdasarkan perolehan rapor pendidikan sekolah kita masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini ada 8 kompetensi yang dipilih, dan Bapak Ibu hanya memilih atau boleh memilih satu kompetensi yang Bapak Ibu kira-kira akan ditingkatkan. Nah, sekarang karena ini hanya contoh, saya pilih memandu perencanaan pembelajaran. Nah, setelah saya memilih satu, saya ke pengembangan kompetensi atau boleh juga simpan di draft. Nah, sekarang saya pilih ke pengembangan kompetensi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di pengembangan kompetensi ini itu saya sudah rencanakan, tapi saya akan mengulas kembali. Ya, saya boleh menghapus, saya hapus dulu semuanya, kemudian saya akan mulai. Dan Bapak Ibu sekalian, ini sama dengan pengelolaan kinerja yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru di satuan pendidikan masing-masing. Jadi yang pertama itu diharapkan memiliki 32 poin. Kemudian, jika kurang akan didiskusikan dengan atasan Anda, dan atasan atau penilai kita adalah Kepala Dinas Pendidikan atau pihak yang diberikan wewenang untuk melakukan hal tersebut. Misalnya salah satunya juga adalah pengawas Dinas Pendidikan. Nah, sekarang Bapak dan Ibu 32 poin ini dan RHK yang dipilih itu juga berjumlah 18 RHK. Hampir mirip, ada beberapa perbedaan tapi hampir mirip dengan RHK yang dibuat oleh Bapak dan Ibu guru di satuan pendidikan kita. Misalnya Bapak Ibu, saya pilih RHK yang pertama. Jadi RHK yang pertama itu adalah kepala sekolah membuat atau menjadi penggerak komunitas yang mengadakan 3 kegiatan berbagi praktik baik, ya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu di Kombel masing-masing melakukan 3 kali kegiatan, berarti Bapak sebagai penggerak komunitasnya, dan saya akan rencanakan itu 3 kegiatan itu berjumlah 36 poin. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, lanjut. Ketika ingin menambah RHK, Bapak dan Ibu bisa menambah di bagian ini, tambah, kemudian kita memilih RHK yang lain. RHK yang lain misalnya saya akan merencanakan dan insya Allah akan mengimplementasikan, yaitu mengikuti
melalui partisipan sebagai kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, dan simposium yang poinnya satu kegiatan itu ada 4 poin. Nah, sekarang saya memilih 4 kegiatan yang akan saya ikuti atau 5 kegiatan yang akan saya ikuti selama jenjang penilaian Januari sampai Juni. Dan jadi ada 20 poin. Nah, saya masih ingin menambah yang lain yang bisa saya lakukan. Saya akan tambah, misalnya saya memilih RHK yang bunyinya tentang misalnya melalui peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh Kombel. Nah, sekarang di komunitas belajar saya di sekolah misalnya melaksanakan sebuah kegiatan itu bisa dilakukan. Nah, saya pilih misalnya saya memilih 4 kegiatan. Satu kegiatan itu 4 poin, berarti 16. Nah, sekarang berarti saya sudah memiliki 72 poin, yang dipersyaratkan hanya 32 poin. Untuk kelebihan dan kekurangannya itu akan didiskusikan dengan unsur pimpinan kita. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, saya ada 3 RHK untuk peningkatan kompetensi. Bapak Ibu bisa kurangi dan Bapak Ibu bisa tambah, karena itu memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut, bisa ke draft, bisa juga ke perilaku kerja. Nah, perilaku kerja itu juga hampir sama dengan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru di satuan pendidikan. Yang pertama itu adalah berorientasi pelayanan. Kita memilih 1, dan untuk perwujudan perilaku juga memilih 1. Kemudian akuntabel. Akuntabel juga indikator perilakunya bisa dipilih 1, dan perwujudan perilaku kita pilih 1 sesuai dengan apa yang kita akan lakukan. Misalnya kompeten, melaksanakan peningkatan kompetensi, kita pilih 1 dan kita memilih 1 perwujudan dari perilakunya. Harmonis juga kita pilih 1, perilakunya kita pilih 1. Kemudian loyal juga kita pilih 1, kemudian perwujudannya kita pilih 1 perwujudannya. Adaptif kita pilih 1 dan perwujudan juga kita pilih 1. Yang terakhir ada kolaboratif, kita memilih 1 dan kita juga memilih 1. Sehingga jadi masing-masing dari aspek ini itu kita memilih 1 indikator perilaku dan 1 perwujudan perilaku. Nah, sekarang kita ke rangkuman. Bisa simpan di draft, bisa juga ke rangkuman. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah rangkuman RHK atau praktek kinerja yang sudah saya rencanakan. Jadi yang pertama adalah rencana hasil kerja yang akan saya rencanakan itu. Tadi yang sudah dipilih adalah meningkatnya praktik kinerja kepala sekolah melalui observasi kinerja yang berfokus pada memandu perencanaan pembelajaran. Jadi ini saya akan diobservasi oleh Kepala Dinas Pendidikan. Bukti dukungnya adalah hasil penilaian observasi kinerja kepala sekolah. Yang kedua adalah meningkatnya kinerja satuan pendidikan. Ini tadi Bapak Ibu yang saya rencanakan, ada 36 poin. Kemudian perspektifnya adalah penguatan internal. Kemudian berikutnya RHK yang ketiga adalah dalam bentuk mengikuti seminar dan sebagainya 20 poin. Kemudian meningkatnya kinerja satuan pendidikan untuk berbagi praktik baik 16 poin. Nah, sekarang Bapak Ibu, tadi kita rencanakan hanya 3. Kenapa ada poin 5, ada poin 6, ada poin 7, 8 dan seterusnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, untuk RHK ini sudah otomatis ketika kita membuka rangkuman itu akan muncul yang seperti ini yang tidak ada pada tampilan Bapak dan Ibu guru di satuan pendidikan. Ini khusus untuk kepala sekolah. Jadi nanti kita akan memberikan bukti dukung, yaitu RHK berikutnya yang kelima, meskipun tidak kita rencanakan tapi secara otomatis muncul, yaitu tentang KWSP. Dengan bukti dukung adalah dokumen kurikulum satuan pendidikan. Kemudian yang keenam, yang berikutnya adalah tersusunnya perencanaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran yang berperspektifnya anggaran. Berarti mungkin ini yang dibutuhkan adalah
rencana kerja anggaran satuan pendidikan. Kemudian ada rencana hasil kerja, tersusunnya laporan pengelolaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Mungkin ini perspektifnya anggaran, jadi dokumen laporan satuan pendidikan, mungkin laporan penggunaan pendanaan di satuan pendidikan. Kemudian berikutnya RHK 8, terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Bukti dukungnya nanti yang akan kita berikan adalah hasil penilaian observasi kinerja guru. Jadi ini adalah hasil dari setelah kita melakukan observasi ke kelas guru di satuan pendidikan kita masing-masing. Nanti bukti dukungnya bisa diupload. Kemudian berikutnya RHK yang berikutnya adalah rekapitulasi atau terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru. Dia perspektifnya adalah penguatan internal, rekap bukti dukung pengembangan kompetensi guru, misalnya tentang apa-apa saja kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan kompetensi guru yang dilakukan. Kemudian Bapak Ibu yang ke-10 ada terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi KWSP. Itu bukti dukungnya adalah rangkuman kehadiran Bapak dan Ibu guru. Kemudian berikutnya RHK terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Bukti dukungnya adalah surat penugasan. Ya, jadi mungkin bisa saja dalam bentuk surat tugas yang akan di-upload di bagian ini. Nah, untuk perilaku Bapak Ibu ini sudah terangkum di sini sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan tadi. Nah, sekarang Bapak Ibu, kenapa tadi kita rencanakan 3 tapi yang muncul ada 9, ada 11 karena dari selain yang ketiga itu muncul secara otomatis yang menjadi tugas dan fungsi kita sebagai seorang kepala sekolah. Dan inilah mungkin yang nanti akan terintegrasi di kinerja BKN. Nah, Bapak dan Ibu guru sekalian, saya tidak klik dulu kumpulkan, karena ketika saya mengklik kumpulkan berarti akan terkumpul dan akan disetujui secara otomatis. Jadi setelah dikumpulkan, perencanaan atau otomatis disetujui. Mohon ditunggu tahap berikutnya. Jadi akan disampaikan ke kepala dinas. Jadi saya belum mau mengumpulkan, saya hanya simpan dalam bentuk draft terlebih dahulu. Kemudian saya akan klik mengecek ulang. Nah, sekarang Bapak Ibu ini akan tersimpan secara otomatis. Tadi ada yang saya klik untuk dalam bentuk draft. Jadi Bapak Ibu ini dalam bentuk draft, belum saya usulkan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu nanti ketika sudah lengkap dan sudah diyakin sudah sesuai, maka Bapak Ibu bisa klik kumpulkan di bagian sebelah kanan yang berwarna biru. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang bisa saya informasikan. Jadi nanti setelah kita klik kumpulkan akan muncul penilaian, akan berlangsung pada bulan atau pada tanggal 1 Februari sampai tanggal 28 Februari sesuai dengan periode penilaian tersebut. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Tetap bersemangat Bapak Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.